Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sandar. Tadi kita sudah membahas mengenai penggunaan formula, penyediaan bahan tanaman, dan juga kaitan dengan konsentrasi dan dosis. Kali ini kita akan bicara mengenai zat mutasi juga, tapi dalam hal ini adalah khusus colchicine. Colchicine adalah zat yang mampu menyebabkan mutasi, dan mutasinya ke arah poliploid, pelipat gandaan kromosom, ya. Dan di sini akan kita praktekkan bagaimana cara memberikannya pada pelakuan tanaman ini juga sudah varigata. Tujuannya adalah bagaimana kita membuat dia menjadi besar nantinya, kemudian tebal daunnya, dan menjadi koleksi varigata yang cukup bagus. Jadi sebenarnya ini itu bisa kita kasih perlakuan varigata tadi itu. Tapi kembali ke tadi itu, kita harus membuang banyak zat karena satu kesatuan individu yang banyak misalnya tadi itu. Tapi kalau untuk koleksi sih sebenarnya tidak menjadi masalah, ya gitu. Nah, sekarang kita satu jenis saja, yaitu colchicine. Nah, untuk perlakuan seperti ini, untuk mendapatkan tanaman nanti yang besar, yang daunnya raksasa dan juga tebal, maka ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pemberian perlakuan colchicine ini melalui akar. Harapannya adalah bahwa nanti zat ini akan terserap ke dalam tanamannya, dan kemudian menyebabkan terserap, terus dampaknya adalah dia terhambat, tapi terhambatnya menyebabkan poliploid, ya, efek sampingnya. Nanti lain waktu akan saya jelaskan bagaimana sampai seperti itu. Nah, kemudian untuk mempertebal daun juga kita bisa dengan cara langsung dioleskan di daun mudanya. Jadi seiring dengan pertumbuhan daun muda tadi itu diharapkan pertumbuhannya tadi itu akan terdampak colchicine dan dia akan menjadi besar. Bagian yang kita oles dengan colchicine itu nanti akan mengalami penebalan. Dan penebalan tadi itu terkait juga dengan plastida yang ada di sana. Sehingga kalau dia varigata, ya varigatanya akan muncul sangat cerah, ya, hijaunya akan sangat cerah. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini adalah konsentrat 1:1. Jadi seharusnya ini kita ambil 2 mili, kita larutkan dalam 1 liter, maka jadilah 2 mg per liter. Nah, itu yang sebenarnya bisa kita berikan untuk perlakuan di sini. Jadi kalau jumlahnya besar gini tadi itu 2 mg per liter, kita berikan dalam waktu tadi itu sampai dia tumbuh tunas dan bahkan sampai dia tumbuh besar. Perlakuan yang terus-menerus tadi itu sampai ukuran besar akan menyebabkan poliploidnya tanaman tadi itu berlipat-lipat, ya. Poliploidnya misalnya dari pertama 2N menjadi 4N, 8N, 16N dan seterusnya. Jadi bisa kita berikan perlakuan tadi itu sepanjang hidup dari tanaman ini dan semampu yang bisa kita lakukan, karena bisa sangat besar nanti, ya. Nah, ini jadi sebagai contoh. Ini contoh kalau misalnya ini konsentrat, ya, nanti untuk lebih hemat sebenarnya bisa diencerkan tadi itu 2 mili per liter tadi itu. Nah, ini dengan menggunakan pipet tadi itu. Nah, ingat bahwa konversi dari mililiter ke tetes itu adalah 20 tetes 1 ml, ya, 20 tetes 1 ml. Jadi ini penting untuk menghitung. Jadi kalau misalnya satu kali perlakuan kita menggunakan misalnya ini, ya, kita gunakan di ketiak-ketiak daunnya 1, 2, 3, 4, terus bawahnya 5, terus di bawahnya lagi 7, 8, 9, 10. Jadi sekali perlakuan saya memberikan 10 tetes. Yang ini juga demikian. Kita atur aja misalnya 10 tetes. Ini bagian atasnya satu tetes. Ini di ketiak daun ini 1 tetes. Karena 1 tetes cukup sudah membasahi ini, ya, sampai berlebih bahkan. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi menghitung jumlah tetesnya tadi itu 10 untuk memudahkan kita menghitung jumlah mili yang kita gunakan nanti pada waktu sepanjang perlakuan tadi itu.
Nah, ini adalah dengan cara ditetes. Kemudian yang berikutnya kita berikan perlakuan ini dioles di bagian daun yang muda ya. Jadi kalau yang ini daun mudanya masih tergulung, nah ini kita olesi saja. Ini kita olesi ya. Sampai dia terbasahi semua. Nah, ini dugaannya paling kalau kayak gini paling sekitar 1-2 tetes ya kayak gini. Konsentrasinya. Nah, ini memang pekerjaan yang cukup memerlukan ketekunan karena sepanjang saat harus kita olesi gini sampai mungkin 1 bulan, coba bayangkan ya. Jadi ini merupakan suatu pekerjaan yang harus. Tapi kalau kita hobi senang nggak masalah ya. Ini juga ini kita oles. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi misalnya kita ngoles bagian atas saja atau juga bagian bawah, nanti hasilnya beda. Pernah saya lakukan ini untuk jenis aglonema, dan yang kita oles tadi itu adalah bagian atas dan bawah, maka daunnya akan lebih tebal ya. Tapi pada anthurium yang kita beri perlakuan dan itu hanya kita oles pada bagian atas saja, maka terjadi perbedaan ketebalan dan degradasi. Itu menyebabkan daunnya tadi itu menjadi bergelombang. Itu cantik sekali ya. Nah, ini semuanya sudah. Nah, ini bagusnya batangnya juga supaya jangan sampai nanti daunnya tebal, batangnya kurus. Oke, sudah. Jadi ini adalah perlakuan mutasi poliploid dengan cara meneteskan pada setiap titik tumbuh di setiap daun dan ujungnya sampai ke bagian akar dan mengoleskannya di bagian daun. Harapannya nanti kita akan mendapatkan jenis tanaman yang nanti besar dan tebal. Terima kasih.